Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin pemirsa keluarga besar MTSN 5 Jombang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih dalam keadaan iman, Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin, Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menunjukkan kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dinul Islam. Hadirin rahimakumullah. Pada kajian Ramadan hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema, makna puasa Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki hari ke-8. Artinya kita telah menjalankan puasa Ramadan di hari yang ke-8. Puasa Ramadan disebut pula dengan siam Ramadan. Siam itu artinya puasa dalam pengertian yang khusus, yakni yang dimaksudkan adalah menahan diri dari segala apa yang membatalkan dan merusak puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari. Sedangkan yang merusak pahala puasa seperti berdusta, berhibah, berkata kotor, berkata keji, berbohong, bahkan mengadu domba. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu jelinya kalimat Quran menunjukkan bahwa kata siang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bahasa manusia biasa. Maka diksi yang digunakan untuk menyebutkan perintah puasa adalah kata siam, bukan kata saum. Siam atau puasa yang bermakna khusus, sebagaimana dijelaskan di atas. Hadirin rahimakumullah. Quran surat Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Hadirin pemirsa keluarga besar MTSN 5 Jombang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 poin penting dalam ayat tersebut. Pertama, bahwa perintah puasa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada manusia pada umumnya. Sehingga berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang kedua, kata atau diksi yang digunakan Allah Subhanahu wa taala adalah siam,
yang artinya puasa menahan diri yang bermakna khusus, puasa yang ada aturan-aturannya, puasa yang dilaksanakan sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri mulai terbit fajar hingga matahari terbenam, dan sekaligus dilarang melakukan hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Yang ketiga, di akhir ayat tersebut disebutkan la'allakum tattaqun. Maksudnya bahwa puncak dari keberhasilan berpuasa Ramadan adalah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni orang-orang yang mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa balasan bagi orang-orang yang bertakwa adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Dijelaskan di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu, surga yang luasnya langit dan bumi hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin pemirsa keluarga besar MTSN 5 Jombang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 hal yang dapat kita petik pelajaran ataupun pendidikan dari makna puasa di bulan suci Ramadan. Pertama, keikhlasan yang dibentuk oleh pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, kejujuran yang dibentuk oleh pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sedangkan yang ketiga, kesabaran yang dibentuk oleh pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa mendidik kita sabar, biar lapar melilit perut, biar haus mencekik tenggorokan. Kalau maghrib belum datang, jangan sentuh makanan. Artinya jangan makan dulu. Walaupun 1000 hidangan makanan halal di depan mata kita, janganlah dimakan dulu. Jangan ambil minuman. Artinya jangan minum dulu. Walaupun 1000 jenis minuman halal ada di hadapan, ada di depan mata kita, janganlah diminum dulu. Tunggu dengan kesabaran, ada waktunya. Hadirin rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnatun, puasa itu benteng, puasa itu dinding. Fa idza kana yaumu syami ahadikum, kalau salah seorang kamu tengah berpuasa, fala yarfus, jangan berkata kotor, wala yakshu, jangan berkata keji. Wa in sabahu ahadun au khatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang mencaci maki dia, inni shaim, maaf, saya sedang berpuasa. Sabar, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sabar dalam menghadapi masalah, kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Hadirin pemirsa dan seluruh keluarga besar MTSN 5 Jombang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian uraian singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga dosa-dosa dan kesalahan kita, baik kesalahan dosa di masa lalu maupun kesalahan dan dosa di masa yang akan datang, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa mengerjakan puasa Ramadan hanya karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.